NANI? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiza Dwi Afrelia, NIM C0D024064. Saya akan mempresentasikan tentang pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. PPh pasal 21. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan tertentu. Pemotongan dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang membayarkan penghasilan. Pegawai tidak tetap, pekerjaan yang tidak memiliki hubungan kerja tetap dengan pemberi kerja, menerima penghasilan hanya bila bekerja tidak ada gaji bulanan tetap, masa kerja tidak berkeseimbangan. Contoh, yang pertama tenaga kerja harian, mingguan, atau borongan. Yang kedua tenaga lepas seperti MC, penyanyi, penulis, dan desainer. Yang ketiga pekerjaan proyek sementara. Ciri-ciri pegawai tidak tetap. Yang pertama, upah dibayar berdasarkan jumlah hari atau jam kerja atau satuan hasil. Yang kedua, tidak menerima fasilitas seperti pegawai tetap, tunjangan, pensiun, dan lain sebagainya. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PMK Nomor 250 per PMK 03 2008 tentang pemotongan PPh 21 per 16 PJ 2016 tentang petunjuk teknis pemotongan PPh pasal 21. Objek PPh pegawai tidak tetap. Yang pertama, upah harian, mingguan, atau borongan. Yang kedua, honorarium, imbalan jasa, uang, atau lembur. Yang ketiga, imbalan panitia, pembicaraan, atau pekerjaan lepas. Penghasilan tidak kena pajak. PTKP tahunan 2025 wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta, tambahan status kawin 4.500.000, tambahan tanggungan maksimal 3 orang 4.500.000 per orang. PTKP harian sama dengan 54 juta dibagi 360 sama dengan 150, artinya upah kurang lebih 150 per hari tidak dipotong dengan PPh pasal 21. Tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan 5 miliar sebesar 35%. Mekanisme pemotongan. Yang pertama, hitung penghasilan bruto pegawai tidak tetap. Yang kedua, bandingkan dengan PTKP harian atau bulanan. Yang ketiga, jika bruto kurang bayar PTKP tidak dipotong pajak. Yang keempat, jika bruto lebih bayar PTKP, hitung PKP bruto dikurangkan PTKP. Yang kelima, terapkan tarif progresif untuk menentukan PPh 21. Yang keenam, pemberi kerja wajib potong, setor, dan lapor. Contoh soal. Contoh perhitungan 1. Upah harian kurang bayar PTKP. Upah pekerjaan harian sebesar 120.000, PTKP harian 150. Karena kurang bayar 150 tidak dipotong PPh 21. Contoh perhitungan 2. Upah harian lebih PTKP. Upah pekerjaan 300.000 per hari, PTKP harian 150. PKP 300 dikurang 150 sama dengan 150. PPh 21 5% dikali 150 sama dengan 7.500 per hari. Kewajiban pemberi kerja. Memotong PPh 21. Setiap pembayaran menyetor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Melaporkan dalam SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Memberikan bukti potong kepada pegawai tidak tetap jika diminta. Sanksi jika tidak patuh. Yang pertama, denda administrasi 2% per bulan, keterlambatan setor. Yang kedua, sanksi bunga dan kenaikan pajak bila lalai lapor. Yang ketiga, resiko pemeriksaan dan sanksi pidana pajak bila sengaja tidak memotong.
Manfaat kepatuhan. Yang pertama, penerimaan negara terjamin. Yang kedua, pemberi kerja terhindar dari sanksi. Yang ketiga, pekerjaan memiliki bukti potong pajak sebagai kredit pajak di SPT tahunan. Kesimpulan singkat. Yang pertama, pegawai tidak tetap pekerjaan harian lepas atau borongan. Yang kedua, PPh pasal 21 dipotong jika penghasilan lebih sebesar 150.000 per hari. Yang ketiga, tarif progresif pasal 17 digunakan untuk menghitung pajak. Yang keempat, pemberi kerja wajib potong, setor, dan lapor pajak secara tepat waktu. Jadi, pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap memiliki ketentuan khusus yang berbeda. Dengan pegawai tetap, prinsipnya tidak ada pemotongan jika penghasilan harian kurang bayar 450, jika lebih maka hanya kelebihan dikenakan 5% dengan catatan penghasilan sebulan kurang bayar 4.500.000. Jika kumulatif sebulan melebihi 4.500.000, maka tarif progresif pasal 17 berlaku. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.